Selamat malam Pak Aji, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai larangan mudik untuk mencegah peningkatan COVID-19 di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Patricia Erisa Ayuningtyas Huta Barat, 209114102. Ada saya Wulan Huta Solid dengan NIM 209114046. Saya Veronica Wahyunavita Disti dengan NIM 209114101. Saya Fania Ingrid Gita Elisa dengan NIM 20911414110. Saya Cecilia Widamirunggan dengan NIM 20911419191. Dan dengan saya Wilhelmina Yosefin Glole Rebong dengan NIM 20911414197. Konteks materi yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian mudik, yang kedua ada permasalahan mudik, yang ketiga ada solusi pencegahan mudik, dan yang keempat ada kesimpulan dan penutup. Pertama-tama, kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian mudik. Seperti yang kita tahu, saat ini masyarakat Indonesia sedang mengalami kegelisahan dan kegundahan karena tidak dapat melakukan aktivitas mudik. Mudik sendiri memiliki arti pulang ke kampung asal dan berlayar ke udik. Mudik sering juga disebut dengan istilah pulang kampung. Pulang kampung adalah kegiatan perantau atau pekerja migran untuk pulang ke kampung asalnya. Di Indonesia, mudik merupakan suatu hal yang identik setiap tahunnya, terlebih menjelang saat Lebaran seperti saat ini. Lebaran ini merupakan momen di mana setiap individu dapat berkumpul dengan sanak saudara. Tradisi mudik muncul pada beberapa negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia dan Bangladesh. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan mengenai permasalahan mudik. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang merasakan penyakit kasus COVID-19 cukup lama dan belum mereda. Penyakit COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Pemerintah juga sudah melarang warga untuk mudik, tetapi masih banyak warga yang melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kerumunan yang mengakibatkan bertambahnya kasus COVID-19. Peraturan untuk melarang warga mudik saat Lebaran sudah tepat karena memiliki tujuan untuk mengurangi dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun nyatanya masih banyak yang menghalalkan segala cara untuk pulang ke kampung halaman. Kemudian, apalagi menjelang Hari Raya Lebaran sekarang, tidak lengkap jika masyarakat tidak melakukan mudik. Namun tahun ini pemerintah membuat larangan untuk tidak mudik agar tidak meningkatkan angka penularan COVID-19 di Indonesia. Hal ini akan membuat pemudik menjadi kucing-kucingan kepada polisi bagi polisi yang menjaga perbatasan di setiap daerah. Alasan masyarakat yang masih banyak mudik. Yang pertama ada pemerintah yang kurang tegas. Ketika pemerintah yang menentukan kebijakan untuk adanya larangan tidak mudik, pemerintah tetapi kurang tegas dengan pemerintah yang menutup tempat-tempat transportasi untuk memudik seperti bandara, terminal, stasiun, ataupun pelabuhan yang tidak dijaga dengan ketat sehingga masyarakat tetap dapat memudik. Yang kedua, ada tidak adanya kesadaran dari individu. Kesadaran individu untuk tetap mudik, mereka mengabaikan larangan pemerintah dan mereka egois untuk dapat bertemu dengan saudara mereka. Yang ketiga, Yang ketiga itu ada merasa bahwa COVID hanya permainan politik dari pemerintah. Jadi seperti yang kita tahu itu masyarakat seringkali menyalahkan pemerintah atas apa yang terjadi di sebuah negara. Terus padahal pada dasarnya itu contohnya itu kayak COVID-19 ini. Padahal pada dasarnya masyarakat juga
harusnya ikut concern atau peduli akan permasalahan COVID-19 yang ada di Indonesia ini, yang terus-terus melanda Indonesia. Tapi pada kenyataannya, bukannya masyarakat ini introspeksi terhadap diri sendiri atau ikut peduli, tapi malah mereka menyalahkan pemerintah dan menganggap bahwa COVID adalah sebuah konspirasi politik atau menganggap teori-teori lain yang berhubungan dengan COVID. Terus kemudian beberapa orang juga mengatakan bahwa angka COVID-19 ini datanya itu dipalsukan, makanya naik. Padahal semua itu terjadi juga karena masyarakat kan tidak bisa menahan diri untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol yang ada. Seperti contohnya buat karantina di rumah atau tidak mudik pada saat Lebaran ini. Terus kemudian yang keempat itu adanya kurangnya pengetahuan mengenai virus COVID-19. Nah, kurangnya pengetahuan ini bisa jadi masyarakat yang nggak peduli atau nggak concern terhadap isu-isu virus COVID-19 itu tuh dia belum membaca atau belum mengetahui tentang COVID itu sendiri gitu. Atau bahkan mereka merasa bodoh amat, COVID cuma biasa. Mereka menganggap penyakit itu bukan sebuah penyakit yang berbahaya, atau bahkan mungkin mereka membaca berita-berita hoax yang ada tersebar di sosial media yang bisa kita dengan mudah dapatkan sekarang tuh, yang malah menyebutkan berita-berita yang sifatnya tuh kontra gitu. Sifatnya malah membuat mereka makin bersikap bodoh amat, kayak contohnya tadi yang aku bilang, COVID-19 itu sebuah konspirasi atau COVID itu adalah sebuah isu politik, memasukkan unsur-unsur politik untuk kepentingan politik. Pada dasarnya sebenarnya pemerintah sendiri itu juga ikut turut banyak andil dalam hal ini, dan banyak orang juga yang udah berkorban buat permasalahan COVID-19 di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Contohnya itu yang bisa kita lihat adalah tenaga di rumah sakit atau tenaga kesehatan. Mereka kayak rela buat mengabdikan diri mereka kepada negara, kepada Indonesia buat membantu menanggulangi kasus COVID-19 ini. Nah, kita sebagai masyarakat harusnya juga turut prihatin akan jasa-jasa mereka, atau selain pemerintah sama tenaga kesehatan ini. Jadi dengan kita tidak mudik itu tuh menurut saya itu cukup membantu untuk mengurangi masalah COVID-19 yang semakin melonjak ini. Apalagi baru-baru ini seperti kita tahu di berita ada kasus bahwa virus dengan versi baru gitu dari India itu mulai masuk ke Indonesia. Nah, itu tuh juga sebenarnya kalau misalkan masyarakat ini baca tentang berita itu atau tentang isu-isu terkait COVID-19 ini, mereka juga harusnya lebih was-was dan lebih memilih untuk di rumah masing-masing gitu mudiknya, daripada harus keluar. Kalau misalkan mereka kayak gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kelompok kami menawarkan solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, pemerintah menutup semua akses mudik, mulai dari bandara, terminal, pelabuhan, dan lainnya. Yang kedua, pelarangan mudik dan penerapan protokol kesehatan. Apabila pelarangan mudik tidak berjalan dengan baik, maka warga yang ingin mudik harus menaati seluruh protokol kesehatan. Kemudian ada memperketat penjagaan di setiap daerah perbatasan. Mungkin dengan cara menertibkan pengendara untuk memiliki surat sehat bebas COVID. Yang kemudian, yang keempat, ada karantina, work from home, dan penutupan mall. Selanjutnya, kami menyediakan juga foto kondisi mudik di Indonesia pada tahun 2021 yang menimbulkan kerumunan saat mudik Lebaran. Kami mengambil fotonya dari tribunnews.com. Demikian kesimpulan dari kelompok kami adalah, sebagai masyarakat,
Kita harus memiliki kesadaran diri untuk tidak menambah kasus angka COVID-19 dengan tetap menaati peraturan protokol kesehatan dan juga untuk menunda mudik untuk sementara sampai keadaan pulih kembali. Demikian presentasi hasil diskusi kelompok 8 mengenai larangan mudik untuk mencegah peningkatan COVID-19 di Indonesia. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.